Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan masih dari kitab Syama'il Muhammadiyah, bab libasun nabi, bab tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadis yang kita bacakan yakni hadis nomor 59 tentang pakaian Nabi, namun lebih kepada jalur periwayatannya. Yakni bagaimana semangat orang-orang soleh terdahulu dalam menuntut ilmu. Yakni ketika hendak bertanya kepada perawi hadis, laukana min kitabik, mohon maaf, laukana min kitabika, apakah hadis yang kau riwayatkan itu sudah ada kau tulis di kitabmu? Ya, maka Hamad bin Salamah berkata, bala, sudah saya tulis. Tolong ambilkan, jangan hanya dari hafalanmu, aku ingin lihat langsung juga dari catatanmu. Maka tatkala Hamad bin Salamah, faqumtu li ukhrija kitabi, ketika aku hendak berdiri mengambil kitabku, faqabada ala thawbi, ya, maka Yahya bin Ma'in menarik bajuku, summa qala, ia berkata, amlihi alayya, langsung aja sebutkan hadisnya kepadaku. Enggak usah dulu engkau ambil kitabnya, cerita dulu, sebutkan dulu. Fa inni akhafu an la alqaka, ya, sebab aku khawatir aku tidak bisa lagi berjumpa denganmu. Apa faedah yang kita ambil dari sini? Bahwa Yahya bin Ma'in khawatir Hamad bin Salamah belum sempat ngambil kitab, belum sempat mendiktekan hadis setelah meninggal. Entah Hamadnya yang meninggal duluan atau Yahya bin Ma'in yang meninggal duluan. Ya, beginilah semangat para penuntut ilmu di zaman dulu. Benar-benar memanfaatkan keberadaan guru. Sebelum Sebelum guru wafat atau ia yang duluan wafat. Ya, kalau ia yang duluan wafat, insya Allah masih ada murid-murid yang lain. Tapi kalau guru yang wafat, mencari satu guru itu susah. Ini harusnya menjadi teladan kita. Ya, ketika masih ada ulama di sekitar kita, masih banyak para asatizah yang mengajarkan ilmu, manfaatkan keberadaan mereka. Ya, ambil sebanyak-banyaknya ilmu mereka sebelum tiba masanya datang musim kering. Ya, kita kekurangan para alim ulama. Itu pembahasan kita yang terakhir pada pertemuan sebelumnya, ya. Kemudian kita masuk hadis nomor 60 dari kitab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, ia berkata, ia bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bi ismihi imamatan aw qamisan aw ridaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pakaian yang baru, ya, semisal Thauban itu sorban, itu dari bahasa Arab itu. Ya, sorban itu dari bahasa Arab. Kemudian qamisan, yaitu gamis. Auridaan itu selendang. Ya. Apapun bentuk pakaian barunya, tidak terbatas pada itu. Kalau kita ya celana ngono lho ya.
izar, sarung, kemudian apa? Pecis, kopiah. Intinya sesuatu yang menempel di tubuh kita, yang kita pakai, jam tangan, kacamata, kaos, jaket, sepatu, ya, baru beli kita, ya, meskipun barangnya bukan baru, yang jelas baru kita beli atau dikasih orang begitu ya, hadiah. Yaqulu, Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, untukmu pujian tertinggi, sebaik-baik pujian, kama kasautanihi, sebagaimana engkau telah memberiku pakaian yang baik ini. Jadi kita memuji Allah, ya, ini pakaian yang baik dan aku memujimu ya Allah. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang mengikutinya. Wa'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang mungkin mengikutinya di masa mendatang. Jadi setelah memuji Allah, boleh alhamdulillah, boleh kalau misalnya enggak hafal panjangnya boleh. Alhamdulillah satu. Lalu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lah, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan yang mengikutinya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan yang mengikutinya. Kenapa kita minta kepada Allah hal yang demikian? Sebab yang pertama pujian dulu ya. Pujian. Kenapa kita langsung muji Allah dapat pakaian? Kayaknya hal biasa aja, baju kaos 30.000. Bukan sesuatu yang menurut kita hype itu hype, tahu? Wah banget gitu loh. Beda cerita kalau rumah baru 650 juta. Wah, ini agak wah ya kan. Wahnya lebih gitu loh. Tapi kalau kaos 65.000, nolnya berkurang gitu loh. Kayaknya enggak terlalu hype, tapi Nabi tetap membaca doa, alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu. Kenapa? Nah, katanya Syekh Abdul Razak dalam syarah beliau, sebab yang namanya pakaian merupakan salah satu anugerah agung yang Allah berikan kepada manusia. Anugerah agung yang Allah berikan kepada manusia. Makhluk yang lain ada pakaian? Enggak ada. Ya. Kucing enggak ada pakaiannya. Tapi manusia pakaikan pakaian ke kucing, ya? Ada baju khusus kucing gitu. Makhluk yang lain nggak ada, cuma kita. Maka ini anugerah yang agung. Bahkan saking agungnya nikmat pakaian, ini terkadang kita begitu ya, tidak merasakan keagungan sebuah nikmat karena kita anggap sepele. Ya. Ingat, menyepelekan anugerah dari Allah termasuk cabang-cabang kekufuran kecil. Ya. Apa katanya Allah di surah Al-A'raf ayat 26? Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, turun Adam, qad anzalna alaikum libasan, sungguh telah kami turunkan anugerah rezeki kepada kalian berupa libasan, pakaian, yuwari sawatikum warishan, yang fungsinya untuk menutup aurat dan penghias badan. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu yang paling baik. Jadi Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, ingat ketika Allah mengingatkan anugerah yang Ia berikan kepada kita, menunjukkan anugerah tersebut sesuatu yang luar biasa. Di sini Allah sebutkan pakaian, berarti pakaian itu nikmat yang luar biasa. Gimana enggak luar biasa seandainya kita berjalan semua tanpa pakaian? Coba. Jangankan gitu, ada jenis kucing yang tidak ada bulunya. Tahu jenis kucingnya? Sphinx. Ya.
langsung kulit, bulunya nggak ada. Kita gimana lihatnya? Geli, mau dielus, wah nggak ada rambut-rambutnya gitu loh. Jadi ditutupnya bagian badan kita, aurat dan pakaian itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini diingkari oleh manusia-manusia kufur dari pasukan-pasukan Rahayu. Mereka ingin menjelekkan Islam, tapi nggak berani to the point. Apa yang mereka jelekkan? Salah satu syiar Islam berupa apa? Pakaian. Apa tuduhan mereka? Jangan bawa-bawa pakaian Arab ke sini. Dia nggak tahu dulu orang Arab tawaf nggak pakai pakaian. Jadi masalah pakaian bukan perkara ini orang Arab. Pakaian ini merupakan syariat. Tapi mereka gak berani langsung menjelekkan Islam. Yang mereka jelekkan sampel pakaiannya. Mari budayakan warisan leluhur. Ya, mereka mencela pakaian cadar, gamis, jubah gitu ya kan. Mari kita kembalikan budaya leluhur. Amnesia kah dia? Leluhur kita gak pakai baju. Lihat patung-patung kerajaan Majapahit itu. Nah, bagian atasnya gimana? Nggak pernah belajar buku sejarah? Gimana bagian atasnya? Telanjang dada. Nah, dia mengajak kembali ke warisan leluhur. Orang rasa nganggo kelambi. Tapi mereka nggak berani langsung jelek-jelekan Islam. Ya. Jadi pakai trik-trik. Nah, gitu. Ini geng-geng Rahayu, ya, yang sok membabi buta membela budaya leluhur. Padahal di antara bentuk majunya budaya manusia, ya semakin dia berpakaian. Ingat dulu pelajaran sejarah kita zaman Paleolitikum, Megalitikum, Neolitikum. Masih ingat pelajaran sejarah? Nah, apa pakaian manusia? Cangcut. Cuman segitiga pengaman, karung tepung terigu. Saya suka belajar sejarah, meskipun saya dulu SMA sejarah saya 5 di rapot. Jujur aja. Karena terkadang suatu pelajaran kita suka faktor guru juga, ya kan? Masalahnya guru saya dulu itu ceritakan sejarah, sehingga zaman dulu, zaman Neolitikum, keliling sekolah membacakan buku lah. Kalau membacakan buku kan bisa baca sendiri. Ya. Baru ketemu guru sejarah enak pas kuliah. Loh, kuliah saya sejarah bukan ustadz gitu loh. Ya. Dia kalau menjelaskan sirah itu luar biasa. Enggak meledak-ledak kayak saya begini, enggak datar. Tapi apa ya? Menyentuh jiwa gitu. Ekspresifnya dapat. Kalau saya nggak bisa tenang gitu kalau cerita sejarah. Bapak-bapak sekalian, nggak bisa saya. Saya yang ngantuk. Sebelum jadi ngantuk, saya duluan yang ngantuk. Nah, ada bukti sejarah bagaimana dulu masyarakat kita, kakek buyut kita tuh di zaman penjajahan. Mereka hanya menutupi baju badan mereka dengan goni. Tahu goni? Nah, gimana kalau dipakai di badan? Halus nggak tuh? Wes kasar, sumu marai lecet. Jadi dari yang tadinya nggak pakai pakaian, mulai pakai segitiga pengaman. Dari yang segitiga pengaman, mulai ditutup separuh. Dari yang tadi separuh, mulai ditutup sampai bahu. Dari yang tadinya bahu, mulai berjilbab. Bukankah itu sebuah kenikmatan? Lalu sekonyong-konyong ada geng Rahayu mengatakan itu pakaian Arab. Dia lupa atau dia pura-pura nggak tahu ya. Baju tradisi orang Arab itu nggak ada jilbabnya. Baju adat orang Arab pernah searching? Nah, kapan-kapan ya kita jadi orang tuh harus kritis. Jangan telan mentah-mentah judul clickbait berita. Nah, search bener-bener. Ternyata begini pakaian tradisi orang Arab. Nggak Islam, nggak ada Islamnya. Ya karena Arab itu bukan Islam.
Zaman jahiliyah gitu gimana coba? Masya Allah ya. Nah, jadi sekali lagi, anugerah pakaian itu nikmat yang agung. Saking agungnya anugerah pakaian, Adam dan Hawa kelempar dari surga gara-gara auratnya tersingkap. Lah kalau ada, lalu konyong-konyong ada orang pengen masuk surga tapi sehari-hari nyingkap aurat, lah kepriwek. Adam sama Hawa yang sudah maca enak di surga, Allah hukum turun ke bumi gara-gara auratnya tersingkap. Lah ada orang minta surga kepada Allah tapi setiap hari menjajakan aurat, menjelek-jelekkan orang yang menutup aurat. Itu fungsi pakaian yang pertama, aurat. FYI, ini juga perlu kita sadarkan kepada anak cucu kita, terutama yang sudah fase murahaqah ya, 10 tahun ke atas, itu sudah harus mulai diperketat aturan berpakaiannya. Baru saya lewat berita, nah ini, seorang pengendara berhenti di depan sekumpulan anak-anak SD putri pakai jilbab, lalu mengeluarkan, mohon maaf, alat kelaminnya dan onani di situ. Berapa waktu lalu juga di depan mata saya. Jadi saya fotokopi, anak saya butuh nyetak tugas ya kan, tugas sekolah. Saya WA fotokopinya malam, besok pagi saya ambil sekali ngantar anak sekolah. Oke. Anak pertama saya turun, ngambil fotokopiannya, kemudian saya putar balik ke arah jalan menuju sekolahnya, berhenti gitu kan, nunggu si anak ngambil. Di depan saya sekolah, ada sekolahan umum gitu ya, sekolah negeri. Di bagian tembok pagarnya itu ada seorang bapak-bapak pakai kemeja hitam, pakai celana jeans, pakai topi tertutup begini ya, sambil ngerokok pagi, bersender di dinding tembok SD tadi sambil ngerokok. Saya kira oh ini mungkin lagi ya nyantai-nyantai lah, ya kan, mungkin sebelum kerja atau apa. Tapi gitu ya, karena saya punya anak perempuan, beda loh Pak. Anak yang punya, ayah yang punya anak perempuan, insting proteksinya lebih kuat. Saya merasa ada yang janggal ini. Jiwa intel saya meronta-ronta. Lalu saya ambil HP. Tapi gak saya gini, mas digaya dulu, enggak ya. Saya diam-diam. Apa yang saya dapati? Nah kebetulan waktu itu ada jam olahraga, tapi belum masuk, belum. Nah anak-anak SD negeri kan jarang yang apa namanya, pakai jilbab. Kalaupun ada ya jilbab biasa ya. Nah pakaian olahraganya ini yang saya perlu kita kritisi lah. Dia kan sudah kelas 6 atau kelas 5, badan sudah tumbuh ya kan. Nah baju olahraganya itu mungkin sudah nggak terlalu pas di badan dia. Dan herannya saya lagi, ini juga musibah ya, anak SD sekarang udah pintar bersolek. Bedaknya 3 lapis, pondasi, kemudian bedak tengah, kemudian anti UV, dan bibirnya dikasih lipstik sedikit tipis-tipis gitu loh. Kan kelihatan lah wajah polos anak SD dengan yang sudah ada polesan. Kalau kita dulu kan bedaknya 3 titik, tus mangkat. Nah, tepung kanji ya, atau bedak meji ya kan. Nah, udah wajahnya dipoles tipis-tipis, pakaian olahraganya agak membentuk badan, dianya sudah tumbuh, wajahnya mendukung, keluar dari sekolah mau jajan. Dah si bapak ini memperhatikan dari mulai keluar gerbang sekolah, dia berjalan dari di belakang dilihatin. Wah ini, cuman karena saya nggak punya wewenang dan saya bawa anak, beda cerita kalau saya sendiri. Karena saya bawa anak dan dia juga mau sekolah, daripada ribut nanti malah telat gitu ya kan.
Saya hanya kirim foto ke petugas keamanan RT situ, yang saya kebetulan tahu. Ya. Nah ini kita harus antisipasi. Ya, pakaian yang salah satu fungsi menutup aurat itu sudah harus kita latih. Apalagi kalau kita dapati anak cucu kita itu dari sisi pertumbuhan fisik cenderung cepat. Kenapa? Mengantisipasi bahaya pedofil. Ya. Kemudian fungsi yang kedua apa? Warisan, dan untuk memperindah. Ya. Jadi silahkan berpakaian yang indah. Apalagi ketika mau ibadah. Ibadah itu erat kaitan dengan ibadah. Indah, halal dan indah itulah ibadah. Halal, indah. Keindahan ibadah dari tata caranya sesuai tuntunan Nabi, dari pakaiannya juga. Maka pakaian yang terbaik, ya. Ustadz, berarti boleh pakaian yang terbaik ketika ibadah? Oh, malah dianjurkan. Berarti nggak sombong? Oh, bukan. Pernah nih ada tetangga Nabi, ya, sahabat itu ngadu, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Kenapa rupanya? Sombong amat. Maksudmu apa kok sombong amat gitu loh? Iya Nabi, keluar rumah mau ibadah, mau sholat, mau ini, weh, wapi-api kelambine, parfumnya wangi banget, sendalnya wapi. Oh, itu bukan sombong. Lah terus apa itu Nabi? Kata Nabi apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka dengan keindahan. Adapun sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Jadi berpakaian indah untuk ibadah itu silahkan, dianjurkan, ya. Khair. Bahkan saking mulianya pakaian, hubungan antar manusia yang paling kuat yaitu pernikahan itu diumpamakan oleh Allah dengan pakaian. Ada yang hafal ayatnya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Allah mengumpamakan dunia pernikahan pasutri itu seperti pakaian. Tidak mungkin Allah mengumpamakan ibadah terpanjang yaitu pernikahan dengan pakaian kalau bukan pakaian itu sesuatu yang mulia. Ya, nah, itu sedikit syarah dari hadis 60 dan 61 yang teks hadisnya sama, hanya beda jalur periwayatan. Kemudian doa berikutnya apa? As'aluka khairah wa khaira ma suni'alah. Baik, kita tinjau dari sisi nahwu bahasa Arabnya ya. Sedikit aja biar enggak terlalu mumet. Di sini Nabi minta apa? Allahumma inni as'aluka khairahu. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini, khair. Khair pada kalimat ini hadir dalam bentuk isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim yang tidak ada alif lamnya, yang bermakna general, umum. Plus tambah lagi isimnya khair di sini, kata benda di sini hadir dalam bentuk mufrad, tunggal, semakin menguatkan maknanya itu general, umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, sedikit pelajaran nahwu. Enggak dalam-dalam, enggak simpel aja. Jadi isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan itu ada dua jenis. Yang pertama isim nakirah. Isim itu kata benda. Yang pertama isim nakirah, yaitu kata benda yang tidak ada alif lamnya dan maknanya umum, luas, meliputi semuanya. Yang kedua isim ma'rifah, yaitu kata benda yang ada alif lamnya dan bermakna sempit, menunjukkan makna definitif tertentu, makna satu gitu loh. Oke, sampai sini dulu. Contohnya apa Ustadz? Contoh, jenengan hafal surah Al-Insyirah, Alam Nashrah, iya. Bisa dibayangkan ayat Al-Qur'annya? Coba dibayangkan ayat yang saya baca ini.
Inna ma'al usri yusra. Terbayang ayatnya? Baik, kita ulang. Inna, sesungguhnya, ma'al usri. Ada alif lamnya enggak? Ada ya? Al-usri. Apa artinya al-usr? Kesulitan. Karena ada alif lamnya berarti menunjukkan satu, sedikit. Kemudian yusra, apa artinya? Kelapangan. Hadir dalam bentuk ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Berarti kelapangan di sini luas, banyak, ya kan? Artinya apa? Satu kesulitan yang Allah berikan kepada kita, pasti Allah kasih solusi yang lebih bagus, lebih banyak, gitu loh. Sama dengan hadis Nabi ini. Yang Nabi minta khairahu, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini. Lihat, kebaikan di sini isim nakirah, tidak ada alif lamnya. Berarti yang kita minta kepada Allah semua jenis kebaikan. Apapun jenis pakaiannya, yang kita minta kepada Allah semua jenis kebaikannya. Kebaikan dari sisi warnanya, kebaikan dari sisi bahannya, kebaikan dari sisi manfaatnya, dan yang lebih penting daripada itu adalah kebaikan dari sisi hati si pemilik pakaian. Silahkan berpakaian indah dalam rangka untuk tahaddus bin ni'mah, menunjukkan nikmat dari Allah, bersyukur kepada Allah. Namun hati juga harus kita jaga. Ya, makanya Allah tutup firman-Nya tadi apa? Dan pakaian takwa, walibasut takwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Artinya apa? Apapun pakaian yang kita pakai, basisnya ketakwaan. Bukan sebagai sekedar ajang pamer. Kalau saya ngisi fikih syawal, fikih syawalan, ya, fikih kan Ramadan itu ada fikih Ramadan, fikih mudik, safar, fikih syawal, ada 3 jenis. Nah, di antara poin yang saya tekankan ketika fikih syawalan adalah menjaga perasaan keluarga kita. Kalau rata-rata ekonomi keluarga kita, adik-adik kita itu pas-pasan, kita yang kebetulan paling makmur misalnya begitu ya, maka tunjukkan aja kita setara dengan mereka dalam rangka menjaga apa? Hati. Bukan kemudian terus kumal-kumal, enggak. Jangan jauh banget lah kastanya gitu loh pakaiannya. Iya. Misal adik perempuan kita pakai mukena, istri kita dibelikan mukena juga tapi yang mahal. Adik kita mukena ala Syahroni, istri kita Syahrini. Ada katanya mukena Syahrini itu ya. Bingung juga saya. Dijual tuh di Mekah itu, pasar-pasar itu. Haji. Ya, mukena Syahroni, Syahrini katanya. Saya bingung ini gimana bentuknya. Ya, jaga hati. Ya. Pakaian yang indah silakan, yang bagus silakan. Namun yang paling mahal itu agak dijaga. Satu, hati saudara kita yang kita jaga. Yang kedua, hati kita gitu loh. Kita hindari jangan sampai dengan apa yang kita pakai kita menganggap orang selain kita yang secara kualitas pakaiannya lebih rendah daripada kita, lalu kita katakan otomatis mereka lebih rendah nilainya di sisi Allah. Nauzubillah. Ya. Jadi banyak kebaikan pakaian yang kita minta kepada Allah. Wa khairu ma suni'alah, dan kebaikan yang mungkin mengikutinya di masa mendatang. Jadi bukan hanya kebaikan yang menjadi bawaan pakaian tadi, tapi kebaikan yang mungkin ngikut kepada dia di masa mendatang. Kita langsung minta kepada Allah. Pengalaman. Dulu waktu seneng-senengnya touring sama teman-teman, masih jomblo, wajar kan? Nah, kalau sudah punya anak istri ya beda lah. Touringnya udah beda. Kalau dulu masih jomblo kan touring pakai motor ya. Wah, kemana-mana. Udah punya anak istri, ya touringnya beda, turu miring. Ah, gitu kan beli apa? Jaket motor gitu ya, sak pelindung pelindung sikut, pelindung lutut gitu ya kan.
Baca itu. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian dan kebaikan yang mengikutinya di masa mendatang. Satu hari saya mau naik motor, tapi entah kenapa, jajal ini. Padahal belum mau touring gitu, cuma motor sendirian gitu. Jajal Baca lagi doanya, Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Kebaikan yang mengikutinya di masa mendatang. Qadarullah di hari itu saya kepleset. Karena ada pasir di tikungan, ya tidak dibersihkan oleh truk pasir yang lewat-lewat. Kalau di luar negeri itu kena penalti mereka. Kita bisa ngajukan gugatan di pengadilan. Ya, di sini nggak bisa. Jatuh kepleset, lalu saya santai bawanya. Untungnya pakai, nah itu terjagalah siku saya dari lecet luka-luka. Ini kebaikan yang mungkin mengikuti di masa mendatang. Ya. Kemudian wasyarri ma fiha. Dan aku berlindung kepada ya Allah, wa'udzubika min syarriha. Aku berlindung kepada dari keburukan pakaian ini. Nah, lihat, keburukannya pun hadir dalam bentuk isim nakirah dan mufrad tunggal. Min syarrihi. Dari segala macam keburukan pakaian ini. Keburukan bahannya, keburukan warnanya, keburukan sifatnya, dan keburukan yang mungkin mengikutinya di masa mendatang, ya. Khair. Di antara riwayat yang lain tentang doa ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan sebuah makanan kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Atau yang membaca doa ketika pakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ya, barang siapa yang dapat makanan atau sedang menikmati makanan lalu bersyukur kepada Allah, atau pakaian bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi kasani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian ini, min ghairi haulin minni wala quwwah, yang mana aku tidak bisa mendapatkan pakaian ini dengan mengandalkan kekuatan diriku semata. Kita akui ini rezeki dari Allah, bukan kehebatan kita, Pak Bu. Apa katanya Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampuni dosa-dosanya yang silam. Dari pakaian kita memuji Allah, ampuni dosa-dosa kita. Ya, khair. Kemudian hadis berikutnya, hadis 62. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ia berkata, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasul hibrah, mohon maaf. Pakaian yang salah satu pakaian yang paling dicintai Nabi adalah kain hibarah atau hibrah. Apa itu hibarah atau hibrah? Yaitu kain katun. Nah, kain katun. Apa sifat kain katun? Sejuk. Ya, kemudian bisa menyerap apa? Keringat. Nah, ini pakaian kesukaan Nabi. Kemudian makna lain dari hibarah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Hibarah maksudnya adalah jenis kain yang memiliki kombinasi warna. Ya, kombinasi warna. Bukan yang polos tok. Jadi mungkin warna utamanya putih tapi ada coraknya. Mungkin basicnya adalah warna hitam tapi ada coraknya. Mungkin basicnya warna merah tapi ada coraknya. Ini makna yang kedua, dan dua-duanya benar. Secara bahan memang Nabi paling suka yang katun. Secara motif Nabi bukan yang polos banget tapi ada sedikit coraknya, ya, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya 63. Dari Abi Juhafah, ia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hullatun hamra.
Suatu hari aku pernah melihat Nabi pakai baju merah. Baju merah. Ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi. Seakan-akan aku melihat pancaran cahaya dari kedua betisnya. Qala Sufyan, berkata Sufyan Ats-Tsauri, araha hibarah. Menurutku kain yang dipakai beliau adalah kain hibarah. Khair. Di sini dikatakan Nabi pakai baju apa? Merah. Bahannya katun. Loh Ustaz, dulu kayaknya saya pernah dengar deh, tapi di tempat yang lain apa ya? Nabi melarang pakaian warna merah. Karena merah itu sifatnya api, ya, sifatnya api. Tapi kenapa di hadis ini? Bahkan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim pakai merah. Tapi di hadis riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi melarang pakai merah. Loh, kok gimana ini? Kenapa apa yang Nabi ucapkan berbeda dengan apa yang Nabi lakukan? Baik, ingat, kalau dua hadis sama-sama sahih, kelihatannya saling bertolak belakang, itu tidak boleh kita benturkan. Tapi kita coba cari syarah yang lain atau dalil yang lain yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sebenarnya tidak bertentangan. Ternyata ada. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang dimaksud larangan Nabi pakaian merah itu adalah merah polos jreng. Pokoknya polos merah menyala. Itu yang dilarang. Itu satu penjelasan beliau. Yang merahnya itu sifat merah menyala, bukan merah yang cenderung apa? Gelap. Merah itu ada berapa jenis ya? Ada kan? Ada yang merahnya merah koyo kobongan ngono yo, merah menyala. Ada yang sifat merahnya itu merah apa? Merah gelap. Nah, yang dilarang Nabi itu merah menyala. Itu satu penjelasan beliau. Penjelasan yang kedua, merah yang dimaksud di sini adalah polos tanpa motif dan corak. Sehingga kalau merah nih, merah. Terus di lengannya ada di bagian ini, mohon maaf yang saya lipat ini. Nah, itu hitam. Atau kerahnya hitam, atau ada garis luri tipis-tipis. Ya, hitam, boleh. Nah, jadi yang dilarang itu satu, yang merahnya merah menyala, yang kedua yang merahnya merah polos. Adapun ada motif, la ba'sa, tidak mengapa insyaallah. Masih ada waktu 3 menit. Hadis nomor 65, 64 kita lewati karena sama bunyi hadisnya tentang pakaian merah. Dari Abi Rimsah, an Abi Rimsah qala, ia berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, wa alaihi burdani akhdarani. Aku melihat beliau memakai burdani. Burdah itu satu lapis pakaian. Kalau burdani berarti 2 potong pakaian. Kalau 1 potong pakaian berarti model jubah yang sekali lep langsung pakai apa namanya, ketutupan sampai bawah kaki, sampai kaki begitu ya. Kalau burdani berarti pakaian yang 2 potong pakaian ya. Kalau bahasa kita apa? Celana sama baju, nah gitu loh. Sarung sama koko. Nah, berarti kalau burdani itu tuh ya 2 helai pakaian ya, atasan sama bawahan. Yang mana pada pakaian tersebut akhdarani, ada corak-corak garis hijau. Nah, merah sudah, hijau sudah, hitam sudah, ada corak hitam. Kemudian putih, ini warna favorit sudah. Berarti warna yang dipakai Nabi bebas loh ya, Bapak Ibu, bebas. Ya, mau warna apapun boleh, yang penting ada syaratnya terpenuhi kemarin, bukan pakaian nyeleneh syuhrah, ya, bukan menyerupai orang-orang kafir. Khair. Kita cukup dulu sampai di sini. Insyaallah pertemuan berikutnya
Masih tentang pakaian dan warna-warnanya, nanti ada warna kuning, ternyata pernah Nabi pakai warna kuning juga ya. Jadi Nabi tidak fanatik kepada satu partai. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.